Waalaikumsalam Pak Iga. Nah, alhamdulillah nih hari ini kita bisa bertemu ya sesuai Iya Pak rencana Iga, kita. alhamdulillah. Nanti saya akan melakukan observasi coaching ibu dengan rekan sejawat ibu. Nah, kalau boleh tahu ibu udah milih belum nih rekan sejawat yang nanti akan ibu coaching? Sudah Pak Iga, Nah, siapa tuh? alhamdulillah sudah saya pilih rekan sejawat yang nanti akan coaching bersama saya itu Pak Rohman. Udah Itu Pak janjian Iga. ya. Sudah Oke, janjian. berarti nanti setelah ini Bu Yulia nanti tinggal panggil Pak Rohman ya. Siap Pak Iga. Oke. Nah, di sini Bu Yulia sudah melihat belum rubrik penilaian percakapan coaching yang ada di LMS tuh? Rubrik percakapan coachingnya Mm-mm. sudah Pak Iga. Nah, Sudah sudah. kemarin sudah lihat. Nah, boleh saya lihat yang mana, Bu Yulia? Nah, yang itu ya. Nah, ini ya. Ya, udah bener ya. Bu Yulia udah pelajari belum itu? Sudah sedikit banyak sudah saya baca Pak Iga. Ada yang nggak dimengerti Bu Yulia? Yang tidak dimengerti sejauh ini tidak Pak Iga. Alhamdulillah semuanya insya Allah sudah saya pahami. Oke, udah jelas ya Bu Yulia ya. Iya Alhamdulillah Pak kalau Iga. begitu. Tapi di sini saya mau memastikan nih Bu Yulia. Nah, dalam coaching nanti ini bagaimana Bu Yulia mau mengarahkan pembicaraan? Ya Pak Iga, ketika nanti coaching saya akan mengarahkan obrolan saya mengikuti alur Tirta Pak Iga, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab Pak Iga. Bagus tuh ya Bu Yulia ya. Jadi memang Iya, kita ini dalam coaching memang harus mengikuti alur Tirta ya. Nah, iya, Bu Yulia nanti harus paham siap Pak tuh Iga. pas kita coaching, pertanyaan-pertanyaannya harus ngikutin alur itu, nggak bisa kita apa namanya jalan begitu saja ya. Ya Memang baik kita Pak. bisa ya mencairkan pembicaraan dengan mengikuti jawaban dari si coach, tapi ya tetap ya Tirtanya jangan sampai lupa. Kalau enggak Siap nanti Pak ya Iga. bisa ngalor ngidul ya Bu ya. Iya. Mm-mm. Insya Allah nanti saya akan berusaha ketika nanti kita mulai coachingnya, saya akan mengikuti alur Tirta tersebut Pak Iga. Oke. Nah, untuk kompetensi coaching yang Bu Yulia ingin fokus ya untuk dikembangkan di sesi kali ini, apa yang Bu Yulia pilih? Insya Allah nanti yang akan saya pilih untuk kompetensinya yaitu pendengar aktif Pak Iga. Mendengar aktif ya. Iya, Hmm. ini saya sudah Bisa memilih ditunjuk ini. pulpennya Bu Yulia? Oke, silahkan Pak Pendengar Iga. aktif ya. Iya, pendengar Catat ya Bu aktif. Yulia ya. Ya, Nah, hmm, oke. Jadi nanti Bu Yulia dapat ya mengembangkan diri dengan coaching ini untuk yang tadi ya mendengar aktif itu. Nah, ya, baik kalau Pak Iga. boleh tahu apakah Bu Yulia ini sudah punya nih untuk mendengar aktif ini Bu Yulia punya rambu-rambu nggak sih untuk dijadikan acuan untuk mendengar aktif ini? Ya, rambu-rambu yang menjadi acuan saya yaitu saya harus mendengarkan dengan rasa ya Pak Iga ya, yaitu receive, appreciate, summarize dan and ask gitu Pak Iga. Oke, bagus ya. Berarti Bu Yulia udah ngelotok nih ya kalau dari segi apa istilahnya Karena teorinya ya Bu kan Yulia. Tinggal praktek. Tapi memang benar Bu Yulia kita belajar perlu ya. sedikit aja Pak Iga. Kita perlu ya Bu Yulia tahu apa istilahnya materi-materi yang memang itu teori-teori yang membuat coaching kita berhasil ya Bu Yulia ya. Dan Insya rasa Allah Pak memang salah Iga. satu kuncinya nih rasa itu ya. Insya Allah Hmm, Pak Iga. sudah tepat nih berarti ya. Iya. Nah, nanti di rasa yang bagian rasa ini untuk mendengar aktif ini apa ya? Indikatornya nanti apa nih yang Bu Yulia apa namanya? Yang Bu Yulia akan munculkan ya? Indikatornya apa saja nanti? Indikator yang ketercapaian yang akan saya Mm-mm. hmm, ingin capai Iya gitu Pak betul, Iga, iya betul. yaitu coach merasa terbantu setelah proses coaching yang sudah akan nanti saya laksanakan gitu Pak Iga. Iya iya iya. Nanti kita bisa melihatnya dari mana tuh berarti Bu Yulia? Kalau boleh tahu nanti kan ini kan indikatornya nanti biar supaya pas saya observasi kelihatan tuh oh pastinya merasa terbantu nih. Berarti apa aja nih nanti yang bisa kita lihat, yang bisa saya lihat gitu Bu Yulia? Ya nanti ketika coach merasa dia nyaman ketika melakukan pembicaraan coaching atau coaching dengan saya, baik secara verbal maupun non verbal, Mm-mm.
terlihat bahwa Koci nyaman untuk melakukan pembicaraan dengan saya. Itu yang akan saya lihat nanti Pak Iga. Oke, berarti jadi ada respon secara visual ya, Iya. Kocinya Iya, bersemangat respon gitu ya, iya menjawab, visual dan terus non juga visual. menjawab soalnya juga itu ya runut seperti itulah kira-kira gitu ya Bu Iya, Yulia ya. menjawab soalnya runtut. Terus terakhir dia nanti akan bahagia. Berarti di akhir-akhir nanti ada pertanyaan ke coachnya itu apa yang dia sudah dapatkan gitu, ada kan ya? Ada nanti sesuai alur Tirta tadi Pak Iga. Iya. Insya Allah nanti akan saya lakukan beberapa pertanyaannya sesuai dengan alur Tirta tadi Pak Iga. Oke, berarti ini saya catat ya Bu ya, nanti indikator-indikator ini yang akan saya observasi nih Bu selama Ibu coaching sama Pak Rohman ya tadi ya. Iya, sama nanti Pak sama Pak Rohman. Saya rasa cukup nih Bu Yulia, ada pertanyaan nggak sebelum kita mulai? Tidak ada, insya Allah nanti mohon dibantu saja Pak Iga apabila mungkin nanti dalam pelaksanaan coaching saya ternyata ada beberapa hal yang mungkin dibantu, mohon dibantu mungkin Pak Iga, atau kita melaksanakan refleksi setelahnya setelah Pak Iga melaksanakan mengamati proses coaching saya nanti Pak Iga. Ya mungkin ya nanti kalau nggak fatal banget ya saya mungkin nggak menginterupsi ya. Tapi Iya. kalau misalkan ada Iya. yang fatal ya mungkin saya interupsi Iya, nanti. baik. Izin ya Bu ya, mohon maaf. Iya. Nah, mudah-mudahan nggak mengganggu pembicaraan Ibu dengan Pak Pak Rohman. Rohman nanti ya. Iya, Tapi sebisa mungkin enggak sih Bu. Ya, insya nanti Allah. yang penting nanti ya itu tadi ke Tirta sama rasanya itu jangan sampai kelewat ya. Iya, insya Allah. Terus nanti kalau bisa ini kan memang kita punya target ya, kalau bisa pembicaraannya ya memang agak mendalam Bu ya. Iya. Di sekitar 20 menit lah kurang lebih ya Bu ya. 20 Oh, iya. menit nanti. Jadi harus obrolan. lebih mendalam ya Pak Iya. Iga ya, supaya nanti waktunya kurang lebih 20 menit Pak Iya, Iga. 20 menit. Yang oke. Mudah-mudahan nanti proses coaching 25 menit itu tercapai sesuai dengan tujuannya Pak Iga. Iya. Gitu ya. Iya. Saya doakan berhasil ya. Nanti saya langsung observasi di sini ya ketika Siap. Pak Rohman datang. Ya, Nanti baik. ya Bu Yulia ya. Ya. Terima kasih ya Bu Yulia ya. Ya. Sama-samanya. Terima kasih Pak Iga. Assalamualaikum Pak Rohman. Waalaikumsalam Bu Yulia. Apa kabar nih hari ini Pak Rohman? Hari ini mungkin bisa terlihat langsung dari Bu Yulia, suara saya agak sedikit serak Iya begitu nih, ya. terdengar serak memang Ya, nih Pak serak Rohman suara ya. saya karena memang selama 1 minggu ke belakang saya dan keluarga saya lebih tepatnya Satu itu keluarga. satu keluarga. Alhamdulillah mendapatkan nikmat Ya Allah. berupa sakit seperti itu. Ya Allah. Itu Satu keluarga sakit. satu keluarga Ya itu Allah. diawali dari istri saya pertama yang sakit. Jadi Istri awalnya terlebih dahulu ya. istri terlebih dahulu yang sakit, kurang lebih 2 sampai 3 hari. Ya biasa demam, naik turun seperti itu. Nah, setelah istri saya sakit ya mau tidak mau ya saya harus merawat istri saya seperti itu. Saya tidak mau masa orang sakit melakukan aktivitas yang lain. Dia udah istirahat saja. Iya, betul, Istirahat, Pak Rohman. minum vitamin dan segala macamnya. Iya, betul. Ya, alhamdulillah saat istri saya sakit, akhirnya anak saya pun juga ikutan sakit. Saya memiliki 2 anak, Ibu. Jadi anak yang pertama itu usianya 5 tahun dan Masih anak yang balita. kedua ya masih balita, yang kedua itu masih batita. Oh iya, Jadi masih balita. 2 tahun 6 bulan lah, 2 tahun 6 Selisih 3 bulan. tahun ya berarti Betul, ya. selisih 3 tahun keduanya. Jadi setelah istri saya sakit, anak saya yang kedua ikutan sakit pula. Jadi peran-peran di Turut-turut rumah berarti. berturut-turut dalam satu rumah. Ya Jadi saya Allah. harus ngurusin istri saya dan juga anak saya yang kedua plus anak saya yang pertama juga. Jadi saya harus bergadang bagaimana caranya biar mereka tuh bisa tidur nyenyak. Tapi namanya sakit kan Iya, nggak bisa betul. tidur nyenyak begitu kan. Betul, Pak Rohman. Nah akhirnya karena beberapa hari itu saya harus bergadang setiap malam karena tidak biasa saya bergadang, akhirnya saya pun juga ikut drop. Iya, Jadi di betul. keluarga akhirnya istri saya, Pasti eh, itu Pak Rohman. anak saya yang kedua, plus mertua saya juga ikutan sakit pula. Allah. Jadi di keluarga semuanya sakit kecuali anak saya yang pertama, alhamdulillah. Dia masih kuat fisiknya, jadi dia masih sehat sendirian di sana. Anak saya yang pertama. Ya, ya, Dan Pak Rohman. setelah
mertua, istri dan juga anak, barulah saya yang terakhir. Jadi yang terakhir baru saya sakit, demam segala macamnya gitu, nyeri segala macamnya. Ya mau tidak mau saya juga harus tetap bekerja sebagai Betul. seorang guru, harus melaksanakan tugas saya Iya. semaksimal mungkin yang bisa saya kerjakan di sekolah. Namun pada akhirnya di hari ketiganya saya benar-benar tidak kuat. Saya juga akhirnya ya seperti ini. Jadi Iya, seminggu jadi ke depannya masih ikut masa-masa. drop ya Pak Betul. Rohman. Pasti itu bukan pekerjaan yang mudah menggantikan peran istri, tapi Pak Rohman sudah melakukan yang terbaik dengan bekerja sama ya Pak Rohman, dengan Iya. berperan sebagai istri juga ketika istri sedang sakit, itu sudah luar biasa Pak Rohman. Ya, terima kasih. Jadi dengan kondisi kesehatan Pak Rohman yang sekarang yang kurang bagus nih Pak Rohman, dan dengan kondisi yang tadi Pak Rohman sudah ceritakan, kira-kira berpengaruh tidak dengan pekerjaan Pak Rohman sekarang nih, yang dimana kita semua tahu Pak Rohman memiliki tugas tambahan yang cukup banyak nih di sekolah. Kira-kira gimana tuh Pak Rohman? Terkait tugas dan juga kondisi saya yang di akhir-akhir ini kurang fit seperti itu, tentu sangat berpengaruh. Tapi saya bahkan sudah berobat begitu, izin ke sekolah sampai dengan 2 hari, bahwa disarankan oleh dokter saya harus istirahat minimal 2 hari untuk istirahat. Namun saya tidak ambil penuh surat Tidak sakit ambil tersebut. penuh. Jadi meskipun saya suruh istirahat 2 hari, baru 1 hari pertama saya tidak masuk. Di hari pertama itu sudah ada informasi panggilan dari kepala sekolah menginformasikan tentang kegiatan sekolah. Iya, Yang ketepatan minggu kemarin pasti. itu saya diinformasikan bahwa di besoknya sekolah kami akan dapat kunjungan dari Dinas Pendidikan Kota Bogor. Ya. Dilanjutkan di hari berikutnya lagi itu ada kunjungan dari Kementerian Pendidikan dari negara Malaysia. Dari Malaysia. Betul itu ya. Jadi harus kami mempersiapkan segala halnya. Iya, iya. Karena selama ini jika ada tamu-tamu yang datang ke sekolah kami, karena kebetulan Iya, sekolah kami, sekolah saya itu menjadi salah satu percontohan sekolah net zero, sekolah negeri net zero karbon pertama di Indonesia. Wah, luar biasa sekali Pak Rohman. Ya, Saya alhamdulillah. kagum dan sepertinya baru pernah mendengar nih sekolah yang zero karbon gitu. Baru pernah mendengar sebelum saya tinggal di Jakarta. Salah satu sekolah yang saya dengar zero karbon adalah sekolah Pak Rohman nih. Luar biasa Betul. sekali ya Pak Memang Rohman. di Indonesia khususnya bangunan sekolah negeri pertama di Indonesia itu proyeknya hanya 4 di sekolah di DKI Jakarta adanya. Adanya ada 4 dan salah satunya adalah sekolah kami. Nah, dari 4 sekolah itu alhamdulillah yang selalu mendapatkan kunjungan, bahkan referensi dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Iya, itu selalu sekolah kami yang direkomendasikan untuk mendapatkan kunjungan. Jadi luar biasa itu. di sekolah kami sudah ada beberapa kunjungan dari Sabang sampai Merauke. Iya, iya. Bahkan kalau dari Sabang itu pernah ada dari kota Aceh, Dari kota Banda sampai Aceh berkunjung ke sini, sudah Pak Rohman. pernah berkunjung ke sini. Iya, iya, luar biasa. Di Pulau Sumatera lagi juga yang terbaru itu ada dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Pesisir Barat, Selatan, ya Allah, sampai datang ke sini ya. ke sekolah kami. Luar Terus biasa. kalau di wilayah Kalimantan itu Iya. sudah pernah ada dari pemerintah kota Samarinda Dari dan juga Samarinda. Dinas Pendidikan Kota Samarinda Iya, berkunjung ke sekolah kami. iya. Ya Allah, luar biasa. Kalau di ujung timur lagi itu ada dari Pulau Sulawesi, itu ada dari Dinas Pendidikan Kota Palu. Dari Kota Palu juga berkunjung Betul, ya. dari Kota Palu juga berkunjung. Jadi banyak sekali agenda-agenda di kegiatan di sekolah kami dan itu beruntun. Hampir setiap minggu ada kunjungan-kunjungan yang datang. Iya, iya, Baik itu levelnya antar dinas pendidikan ataupun antar sekolah. Itu Iya. tadi baru hanya dinas pendidikannya, belum sekolah-sekolahnya. Iya. Sekolah-sekolah yang ada di Jabodetabek misalnya, Juga sering ya. itu kesini. juga sudah sangat sering sekali, Iya. baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Jadi dengan tugas-tugas saya yang harus mempersiapkan menjamu tamu Iya, yang iya, berkunjung ke sekolah Betul. kami, karena
selama ini saya menjadi frontliner menyambut mereka dan Iya. memaparkan bagaimana kondisi sekolah kami. Iya, betul sekali. Jadi itu yang sedikit menjadi beban tugas saya, tugas tambahan padahal itu. Tugas tambahan, padahal Betul. tugas pokoknya Padahal masih ada. tugas pokoknya saya harus mengajar. Wajib ya, Betul, masih itu yang harus mengajar. Mengajar di kelas 6. Sehingga suka tidak suka saya harus meninggalkan kelas seperti itu. Iya. Dengan kondisi kebetulan minggu ini kondisi Iya. tubuh saya lagi kurang fit Kurang seperti itu, sehat. kurang sehat. Betul sekali Seperti Pak itu. Rohman, pasti menyiapkan banyak hal untuk tamu yang berkunjung. Pasti tidak mudah, banyak hal yang harus dipersiapkan dengan teliti. Pasti juga membutuhkan kerjasama ya dengan beberapa pihak, tuh pasti tidak mudah itu Betul. dilakukan Pak Rohman. Nah Pak Rohman, menurut Pak Rohman nih, dengan kondisi Pak Rohman tadi yang memiliki banyak tugas tambahan dan itu tidak bisa dihindari oleh Pak Rohman, upaya yang perlu Pak Rohman lakukan terkait situasi ini kira-kira bagaimana Pak Rohman? Terkait situasi yang seperti ini dengan banyaknya tugas, baik itu pokok maupun tambahan, dengan kondisi saya juga yang kurang fit seperti itu, kemarin saya sudah coba berobat untuk saya sendiri dan juga untuk istri dan anak saya dan juga mertua saya, Tentu karena adanya di lingkup keluarga. ya. Kalau saya tidak berobat semuanya, hanya salah satu saja, kemungkinan besar untuk sembuh itu hanya sebagian dan akan tertular kembali seperti itu. Betul, Jadi betul. saya sekeluarga, saya ajak berobat, pergi ke dokter semuanya. Iya, iya. Jadi bagaimana kondisinya agar cepat pulih seperti itu. Iya, Itu betul. yang saya lakukan untuk di keluarga saya. Iya, iya. Jadi di keluarga saya berobat segala Satu macamnya. keluarga ya. Satu keluarga saya ajak berobat sama-sama semuanya. berobat Kecuali semua. tadi anak saya yang pertama. Ya, Alhamdulillah anak saya yang pertama ini sehat, cukup kuat. kuat, Imunnya ya. bagus. Bahkan Iya. saat masa pandemi kemarin, Iya. saat masa pandemi kemarin juga alhamdulillah keluarga kami mendapatkan nikmat juga. Oh, Saya iya. merasakan bagaimana terkena virus COVID-19. COVID-19. Satu iya. keluarga saya harus dirawat di rumah sakit darurat Wisma Atlet. Saya tinggal di sana kurang Pernah lebih merasakan itu Pak sudah. Rohman? Saya juga pernah di sana kurang lebih dua minggu. Dua Dua minggu lebih di sana saya sampai iya. sampai saya dinyatakan negatif. Tapi alhamdulillah anak saya yang pertama ini yang negatif sendiri. Dia cukup kuat imunnya. Alhamdulillah. Makanya saya mulai menyadari bahwa kesehatan itu sangat mahal dan sangat berharga buat sekali, kita Pak Rohman. semuanya gitu ya. Iya. Itu baru di keluarga saya. Iya, Bagaimana rencana saya? Jadi saya harus kemarin saya ajak berobat dan selalu Iya. menjaga kesehatan untuk keluarga saya. Betul. Gitu. Upaya untuk sehat sudah dilakukan Betul. semaksimal mungkin. Semaksimal ya. mungkin untuk keluarga saya. Iya. Kalau untuk tugas-tugas di sekolah, Iya, tugas saya tambahan. saya sekarang mencoba untuk membangun relasi yang lebih luas lagi. Jadi saya ingin memberdayakan guru-guru di sekolah kami, karena sekolah kami ini memiliki jumlah gurunya 31 Banyak guru. sekali itu Pak Iya. Rohman ya. Bukan jumlah yang sedikit ya, 30 guru. Ya, ada 31 gurunya, dan kalau ditambah dengan tenaga kependidikannya itu kurang lebih 40. 40. Oh, 40 Jadi dengan tenaga pendidik. betul dengan Di satu tenaga sekolah pendidikan. Di satu Ragunan sekolah. 08. Betul, di sekolah kami itu ada Banyak sekali itu Pak Rohman. 40. Nah, makanya dengan potensi yang banyak tersebut, Betul. saya mencoba memberdayakan mereka. Iya. Jadi itu strategi saya yang saya lakukan. Jadi kalau yang awalnya di awal-awal sekolah ini berdiri, karena sekolah ini kan baru sekitar 6 bulan berdiri. Oh, ini baru 6 bulan. Iya, Ragunan 08 ini baru ditempati 6 bulan, Pak. baru diresmikan 6 bulan yang Oh, baru lalu. diresmikan Tapi 6 kalau bulan yang ditempati itu kurang lebih sekitar 9 bulan lah. Jadi mulai tahun ajaran iya, 2022 Belum lama 2023 ternyata ya. itu baru ditempatin seperti iya, itu. iya. Jadi saya coba berdayakan guru-guru kami yang memiliki potensi untuk mohon maaf masih masa pemulihan seperti itu. Atau mungkin ambil aqua terlebih dahulu. Masih Pak masih Rohman? bisa, insya Allah masih Oh, bisa. masih bisa. Oke. Jadi mohon maaf masih masa pemulihan juga, tadi saya Iya, bilang masih betul. serak. Masih Kemarin terlihat.
apa namanya, Belum fit. eh, diagnosa dari dokter adalah infeksi saluran pernapasan Iya. memang sih. ISPA. Jadi ISPA gitu ya, Iya. infeksi saluran pernapasan. Jadi tadi upaya yang saya lakukan itu mencoba memberdayakan guru-guru, teman-teman, iya, rekan satu sejawat di sekolah kami. Hmm. Jadi saling berkolaborasi. Tapi kalau Iya, untuk khusus yang bagian bagaimana menyambut tamu, memberikan informasi secara lengkap terkait sekolah kami, Iya. memang materinya dari saya gitu. Hmm, Tapi seperti itu. kalau yang kemarin-kemarin saya harus menjadi MC lah, Ya, betul. sekaligus menyampaikan. Sekarang saya coba berdayakan, oh ada guru yang lain yang jadi MC di sana. Nah, ya, Saya hanya alhamdulillah. sekedar memberikan tambahan yang mungkin sudah disampaikan oleh kepala sekolah. Untuk mendampingi keliling berkunjung sekolah kami, yang tadinya saya harus mendampingi, ya sekarang saya berdayakan guru-guru kami juga. Ya, Jadi mereka sekali, sudah Pak saya Rahman. taruh di beberapa spot di sekolah kami. Jadi kalau mereka yang berkunjung, setiap spot sudah ada guru yang akan memberikan informasi terkait sekolah kami. Ya, Itu beberapa strategi yang saya lakukan ya. baik di rumah maupun di tugas tambahan di sekolah kami. Kalau khusus untuk kesehatan tadi, saya coba sekarang penting sekali untuk istirahat yang cukup. Betul. Saya merasakan itu sendiri bagaimana efek terhadap tubuh saya karena kurang lebih 1 minggu itu saya kurang istirahat malam, jadi Ya. sangat drop tubuhnya. Jadi akhirnya saya buat komitmen bersama dengan istri saya, dengan anak saya, bahwa kalau setelah sholat isya seperti itu di jam 8 atau jam 9 kita komitmen buat istirahat. Udah stop, taruh gadget, Gadget. tidak ada yang pegang gadget, baik orang tua maupun anak. Kemudian kita istirahat biar paginya lebih fresh kita semuanya, seperti itu. Jadi kalau di keluarganya saya sudah berobat, saya coba untuk istirahat yang cukup. Di sekolahnya saya coba untuk bekerja sama memberdayakan guru-guru Yang saya pertama. di sekolah, teman-teman di sekolah, seperti itu. Udah luar biasa sekali tuh yang Pak Rohman lakukan, dan sudah cukup banyak, cukup maksimal untuk upaya yang Pak Rohman lakukan ya, untuk menyelesaikan beberapa tanggung jawab dan permasalahan yang sedang Pak Rohman hadapi ya Pak Rohman ya. Iya. Baik Pak Rohman, karena memang kita pembicaranya tidak terlalu lama nih, jadi dari pembicaraan kita ini nih Pak Rohman, apa yang Pak Rohman dapat kira-kira dari pembicaraan kita ini, kemudian komitmen apa sih yang nanti akan Pak Rohman lakukan setelah pembicaraan kita hari ini? Beberapa hal yang saya dapat tadi, Ibu sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan apa yang saya rasakan dan apa yang Iya. menjadi strategi saya untuk mencoba mengatur bagaimana keseimbangan antara tugas pokok, tugas tambahan, dan juga kepentingan pribadi keluarga Iya. saya khususnya gitu. Jadi saya mendapatkan bagaimana apa yang harus saya lakukan, itu sudah tadi saya jelaskan lebih rinci seperti itu ya. Jadi saya sudah mendapatkan penguatan. Saya mendapatkan penguatan dari Ibu bahwa apa yang sudah saya lakukan ini sepertinya sudah benar setelah Ibu kuatkan tadi. Dan insya Allah saya akan lakukan ini secara konsisten. Karena untuk menjaga tadi konsistensi kesehatan dan juga konsistensi dalam berorganisasi di sekolahan. Jadi Betul, Pak Rohman. saya coba terapkan itu, dan insya Allah mudah-mudahan itu bisa saya laksanakan secara terus menerus seperti itu. Seperti yang saya ketahui nih Pak Rohman kan memang salah satu guru yang motivasinya sangat kuat untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Jadi motivasi yang Pak Rohman akan lakukan itu adalah motivasi yang timbul dari diri Pak Rohman sendiri yang sudah sangat bagus. Saya cukup mendengar semangat Pak Rohman itu merasa malu ya ketika saya mungkin mengalami beberapa hambatan tapi tidak memiliki motivasi yang besar seperti Pak Rohman. Bagus sekali Pak Rohman. Nah Pak Rohman, kira-kira mulai kapan nih Pak Rohman akan menjalankan komitmen yang tadi Pak Rohman sudah sebutkan kepada saya? Beberapa hal tersebut memang sudah saya lakukan, Sudah tapi dilakukan. untuk kedepannya menjaga konsistensi itu lebih penting dari sekedar betul merencanakan sekali, Pak kegiatan yang sifatnya spontanitas. Dan hal-hal tersebut
yang sudah saya sampaikan tadi, saya juga coba buat dalam bentuk sistemnya. Jadi sistem di dalam sekolah itu saya buat bagaimana semua mempunyai andil dan juga peran yang sama, Betul. serta memiliki kesempatan yang sama. Luar biasa Bukan itu, Pak karena spontanitas, karena ada momen saya minta kerjasama dengan salah satu guru atau guru lain, tidak. Tapi saya coba memberikan kesempatan yang sama kepada semua guru, semua tenaga kependidikan yang ada di sekolah ini untuk sama-sama berdaya. Bagus Seperti sekali. itu. Jadi Betul. kalaupun nantinya, dan mudah-mudahan saya tidak mau seperti itu kembali, saya Ya, akan ya, Pak sakit, Rahman. walaupun saya akan mendapatkan nikmat sakit gitu ya, tapi sekolahnya Seperti tetap minggu berjalan lalu. gitu, seperti Ya, minggu betul. lalu, tapi kondisi sekolah tetap berjalan, Harus tetap berjalan. harus ya. tetap berjalan, Ya, karena Pak Rahman. itu yang saya harapkan secara pribadi, maupun saya yakin itu diharapkan kepada semuanya, semua pihak, Ya. seperti itu. Bagus sekali Pak Rohman. Saya merasa bahagia nih ikut mendengar sharing Pak Rohman hari ini. Pembicaraan kita hari ini membuat saya pun ikut merasa semangat melihat semangat Pak Rohman yang berkobar-kobar ya Pak Rohman ya. Nah Pak Rohman, untuk target yang sudah Pak Rohman lakukan nih, jika kita menggunakan skala 1 sampai 10, kira-kira yang sudah Pak Rohman lakukan sesuai komitmen yang Pak Rohman sebutkan tadi nih, kira-kira di skala berapa nih Pak Rohman? Kalau yang sudah saya usahakan dan sudah saya lakukan, menurut saya masih di level angka 6 lah, 6 atau 7, 6 lah. 6. Kenapa? Karena masih banyak potensi-potensi dari guru-guru kami yang belum saya maksimal. coba saya gali atau belum saya maksimalkan, seperti itu. Iya. Baik Pak Rohman. Nah, mungkin sekarang masih di skala 6 nih. Kira-kira harapan Pak Rohman nantinya akan mencapai skala berapa Pak Rohman? Kalau target maksimal kan 10. Ya. Cuman 10 itu kan ya ekspektasi ya terlalu tinggi lah ya. Tapi yang Tapi pasti realistis, yang realistis itu mungkin ya di angka Di angka berapa, 9 Pak lah ya, Rohman? 9 Di lah angka ya. 9. Heeh, Baik. tapi bukan tidak mungkin saya harus bisa mencapai di angka 10. Betul. Saya target awal kalau tidak bisa jadi yang peringkat pertama ya peringkat kedua lah. Kalau nggak nyampe 10 Seperti ya itu minimal bagus. 9 lah ya. Iya, Pak Seperti Rohman, itu. bagus. Nah, Pak Rohman, hari ini sepertinya kita sudah bicara panjang lebar ya, walaupun waktunya mungkin terbatas untuk pembicaraan kita hari ini, tetapi saya merasa bangga dengan cerita Pak Rohman, dan Pak Rohman itu sosok yang tidak pernah menyerah dengan kondisi apapun. Saya berdoa mudah-mudahan keluarga Pak Rohman selalu diberi kesehatan dan bisa menjalankan tugas-tugas Pak Rohman dengan baik. Terima kasih Pak Rohman untuk sharingnya hari ini. Mudah-mudahan Pak Rohman segera sehat dan Amin, bisa amin. menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Yulia. Mudah-mudahan Ya. Bu Yulia dan keluarga juga diberikan kesehatan serta bisa melaksanakan tugas dengan maksimal. Terima Baik. kasih Bu Yulia. Terima kasih Pak Rohman. Sampai jumpa Sampai di jumpa minggu depan kembali. ya. Siap Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Bu Yulia, alhamdulillah ya tadi Bu Yulia sudah berhasil menyelesaikan sesi coaching dengan Pak Rohman. Bagaimana nih Bu Yulia? Alhamdulillah, perasaan saya tuh lega sekali Pak Iga. Alhamdulillah saya senang. Ya bagus deh. Jadi bagaimana nih sesi kali ini kalau menurut Bu Yulia, apakah menarik? Menarik sekali Pak Iga, dan saya merasa senang, seru ya. Bagaimanapun kan coaching ini merupakan hal yang baru nih buat saya. Jadi baru pernah melakukannya ya. Nah, menemukan masalah dari rekan sejawat, kemudian apa ya, masalah yang sudah mentok nih bagi coach gitu kan. Tapi perasaan saya senang bisa muncul gitu setiap berhasil melalui proses coaching. Oh ya, syukur kalau begitu ya. Ya. Itu berarti proses coaching ini bermakna ya buat Bu Yulia ya. Ya, alhamdulillah sangat bermakna Pak Iga. Oke. Bisa diceritakan lagi nggak nih Bu Yulia nih? Tadi prosesnya bagaimana tuh? Proses tadi Pak Iga mungkin menyaksikan tadi tuh saya merasa senang ya. Ternyata dengan sesi coaching itu sepertinya coach dalam hal ini itu rekan sejawat gitu. Jadi merasa terbantu untuk
mencari solusinya dari masalah yang dia hadapi, dan saya juga mendapatkan kenyataan bahwa ternyata dengan menerapkan alur tirta itu kita dapat menggali potensi dari koci, terus juga untuk kita arahkan sebagai senjata dia sendiri dalam mencari jalan keluar dan menggali potensinya gitu Pak Iga. Ya, jadi berarti di sini Bu Yulia udah berhasil ya menemukan poin-poin penting dari coaching ya. Semoga nanti Bu Yulia berarti semangat terus ya untuk coaching selanjutnya ya Bu Yulia. Semangat terus Pak Iga, insya Allah. Oke ya. Nah dari tadi nih Bu Yulia ya, kan tadi Bu Yulia kita kembali nih ke coachingnya ya, proses coachingnya ya. Jadi kan kita di awal sebelum coaching kita udah menetapkan indikator-indikator yang akan kita jadikan bahan observasi begitu ya, yang akan kita jadikan bahan observasi. Nah Bu Yulia tadi merasa sudah menerapkan semua atau belum selama proses coaching itu? Kalau saya merasa tadi yang sudah saya lakukan itu indikator-indikator rasa sudah saya tetapkan, alhamdulillah, karena kan saya mencatat untuk alur-alurnya ya Pak Iga, dan juga sudah muncul Pak Iga salah satu contohnya itu tadi coach sudah merespon dengan baik gitu untuk manakala mengungkapkan masalahnya, kendalanya gitu. Jadi insya Allah saya sudah menerapkan indikator rasa dan sudah memunculkan gitu Pak Iga untuk indikator rasanya. Oke, jadi memanfaatkan tadi ya indikator-indikator rasa itu untuk menerapkan mendengar aktif ya. Jadi sudah berhasil. Ada buktinya tadi si coachnya yaitu Pak Rohmannya sendiri sudah terbawa arus dari pembicaraan Ibu ya, sampai dia menjelaskan panjang lebar ya Bu ya. Iya. Tadi Pak Rohman tuh terlihat bersemangat gitu Pak Iga dalam menceritakan segala permasalahan yang dihadapi gitu. Jadi saya bisa mendengar banyak dari Pak Rohman yang menceritakan tentang masalahnya gitu Pak Iga. Iya betul Bu. Nah di sini Bu, di catatan saya sendiri ya, memang Ibu ini alhamdulillah ya sudah berhasil ya, walaupun Ibu tidak apa istilahnya menerapkannya di rasa itu yang sebagai indikator, tapi di sini Ibu berhasil tetap pada alur tirta ya. Itu saya senang Ibu sudah bisa memadu padankan tirta dan rasa itu ya. Lalu di sini juga di catatan saya di sini Ibu tadi sudah berhasil juga nih Bu fokus pada coach ya, kepada Pak Rohman. Jadi di sini tadi Ibu sudah mengesampingkan apa yang menjadi ada di pikiran Ibu ya untuk tetap fokus kepada coach. Ya, jadi Ibu mengesampingkan adanya asumsi, melabel atau judgement dan juga asosiasi ya. Jadi nggak muncul tuh Ibu istilahnya memunculkan kalau asosiasi ya menempatkan pengalaman Ibu pada Pak Rohman gitu. Tidak, juga tadi saya Ibu enggak tidak melakukan itu Pak Iga. Karena kalau ada itu ya nanti Ibu jadinya menasehati kan ya. Nah terus juga Ibu daripada Ibu menilai Pak Rohman hebat, Pak Rohman itu segala macam, Ibu lebih membantu Pak Rohman mengenal sendiri dirinya, itu juga bagus Bu. Nah, jadi dia memunculkan ternyata mungkin terbesit dari menceritakan itu dia jadi menilai diri sendiri itu bagus gitu ya. Bisa menilai dirinya sendiri sebagai seorang yang positif gitu. Ya, jadi untuk rasa, untuk reserve-nya tadi saya juga sudah menemukan gitu Pak Iga kata kunci dari mendengarkan setiap apa yang Pak Rohman sampaikan, dan saya sudah mengulang kata kunci tersebut untuk meresponnya. Kemudian untuk apresiasinya saya selalu mengapresiasi gitu apa yang sudah Pak Rohman sampaikan kepada saya. Lalu untuk summarize-nya saya sudah menyampaikan kesimpulan singkat tadi kepada Pak Rohman tentang apa yang sudah diceritakan. Lalu untuk aksnya saya berhasil membuat pertanyaan berdasarkan apa yang saya dengar dari Pak Rohman gitu, dan juga sudah merangkum, memperdalam untuk membimbing penyelesaian masalah seperti itu Pak Iga. Nah, itu bagus banget Ibu. Jadi Ibu udah menemukan kata kunci ya, semua indikator itu muncul ya dari yang rasa itu ya Bu ya. Iya betul. Nah di sini Bu, kan kita udah melewati nih Bu sesi yang sekarang ini nih. Iya. Saya lihat ya kalau bisa dinilai ini udah bagus Bu, udah bagus ya. Mungkin kalau alhamdulillah Pak Iga ya jatuhnya di 9 lah kalau menurut saya. Udah bagus kok. Alhamdulillah. Malah hebat dikata ya Bu Yulia, bisa jadi contoh buat saya.
Kalau untuk selanjutnya Bu, kalau Ya. ada sesi coaching selanjutnya menurut Bu Betul. Yulia apa yang mau dikembangkan lagi dari kompetensi Ibu sebagai Dari coach? 3 kompetensi itu ya. Kalau menurut saya dari 3 kompetensi itu yang ingin saya kembangkan sih lebih ke presence. Mm-mm. Jadi kehadiran penuh gitu Pak Iga yang ingin Mm-mm. saya kembangkan. Kenapa tuh Bu? Kenapa kalau boleh tahu? Ya gini Pak Iga, karena kan bagaimanapun alur Tirta juga baru kan buat saya. Jadi saya masih sering nyontek nih, kira-kira pertanyaannya untuk tujuannya sudah tercapai belum ya, kasihnya sudah, identifikasinya sudah masuk belum nih gitu. Jadi saya masih sering mencontek, belum fokus sepenuhnya mendengarkan dengan baik kepada coach saya gitu. Itu Pak Iga yang perlu saya kembangkan untuk coaching berikutnya. Oke, bagus ya Bu ya. Berarti ini hasil evaluasi Ibu ya dari proses Ya. coaching ini. Bagus Bu. Berarti mudah-mudahan di coaching selanjutnya hal tersebut itu bisa Ibu perbaiki ya. Insya Allah. Oke Bu Yulia, ini mungkin ini akhir ya dari Ya. observasi kita dalam proses coaching Ibu. Saya mengucapkan terima kasih nih Bu. Ibu Saya mau juga terima rela kasih. diobservasi buat saya. Saya yang terima kasih Pak Iga atas masukan-masukannya. Enggak Bu, saya Jadi- banyak belajar justru sama Ibu. Lebih semangat untuk melakukan coaching Iya, berikutnya. iya. Semoga kita Insya Allah. sama-sama ini ya timbul semangat dari diri kita untuk Iya. menerapkan Amin. proses kurikulum merdeka ini Ya betul Pak Iya. Iga. Makasih ya Bu Yulia. Ya terima atas kasih ya waktunya. untuk Mari. segala pengalamannya Pak Iga. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.